pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show dan buat Anda yang baru bergabung, kita hari ini bicara mengenai peran anak muda, peran pemuda dalam pembangunan Aceh. Memang kita ketahui bicara anak muda, bicara semangat, bicara harapan di sana dan masih dengan dua narasumber kita, yaitu Bang Erlanda dan Bang Lazuardi dari Ikamba. Dan juga tadi kita sudah berbicara di segmen awal mengenai apa saja peran yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Kalau tadi kita kepotong ya Bang Er ya, apa aja nih Bang peran-peran yang bisa kita lakukan Bang? Peran-peran yang kita lakukan sebenarnya banyak ya, karena ini kan potensi anak muda ini, terutama kita yang sudah pernah menjadi aktivis juga, pernah terlibat di kegiatan kepemudaan, tentu kita mengetahui apa persoalan internal paling tidak yang terjadi di anak muda hari ini. Persoalan yang paling utama itu adalah soal keapatisan, ketidakpedulian anak muda dalam hal lingkungan, dalam hal sosial, politik, dan pembangunan. Baik. Dan ini yang perlu kita kritisi dan juga menjadi tanggung jawab bersama untuk kita bisa paling tidak memberikan pemahaman kepada anak muda bahwa tindakan apatis itu tidak selamanya baik, seperti itu. Nah, hari ini kan persoalan anak muda selalu dikaitkan dengan persoalan misalnya dalam hal lingkungan ya, itu ada mungkin pergaulan bebas di dalamnya, ada narkoba di dalamnya dan sebagainya. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya bisa diantisipasi kalau seandainya mereka itu yang pertama bisa mawas diri dan juga bisa saling berkomunikasi, saling menjaga lingkungan. Kita kurang untuk itu. Kita kurang untuk itu. Nah, karena mungkin persoalan hari ini budaya untuk kita bisa bersama itu mungkin tumbuh di tingkat fakultas mungkin bisa karena itu sama-sama kawan kampus ya. Tapi di tingkat desa hal yang seperti ini mungkin karena persoalan kesibukan aktivitas hari ini dan juga mungkin ada juga yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga mereka menjadi pengangguran. Ini juga menjadi persoalan yang harus kita antisipasi sebenarnya. Nah, hal-hal ini membuat mereka itu saling acuh tidak acuh satu sama lain. Nah, ini persoalan internal dari kita sendiri anak muda yang harus kita atasi. Bagaimana menciptakan anak muda yang produktif, yang dia peduli lingkungan, dan juga bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan. Seperti itu. Nah, semangat anak muda ini kan saking bergeloranya gitu ya, saking dia ini memiliki semangat tekad yang tinggi, itu Pak Soekarno itu kan sering menyebutkan dan ini selalu diulang-ulang. 10 anak muda menggoncang dunia. Walaupun itu kan mungkin sifatnya hiperbola sedikit ya, tapi paling tidak perumpamaan itu kalau diberikan kepada 1000 orang tua akan kucabut akar semeru itu ya, semeru akar dari akarnya. Tapi kalau anak muda bisa goncangkan dunia. Kita goncangkan melalui apa? Melalui paling tidak tindakan nyata kita, action. Jadi kita ini jangan istilahnya banyak ngomongnya tapi nggak ada actionnya gitu. Baik. Nah, ini yang perlu kita coba untuk bisa berikan treatment itu kepada anak muda. Bagaimana bisa menciptakan anak muda yang kritis, dia bisa produktif, bisa berpikir dan memberikan kontribusi nyata melalui perbuatan, action. Nah, kita nggak mesti harus menunggu kaya dulu untuk bisa berbuat. Kita nggak mesti harus menunggu sukses dulu untuk bisa berbuat. Paling tidak apa yang kita miliki hari ini untuk kita bisa berikan kepada daerah kita. Bisa dengan apa saja ya? Bisa dengan apa saja. Sosial media itu sebagai salah satu pendukung ya. Pendukung bagi anak muda untuk bisa mengeksplorasikan diri kemampuan dia untuk bisa memberikan paling tidak pandangannya, pemikirannya terhadap Aceh itu seperti apa. Baik, Bang Er, tapi bicara anak muda juga banyak sekali organisasinya, juga tidak sedikit. Bicara kayak tadi Ikamba atau banyak yang lainnya. Tapi gimana dengan masalah sosial kita yang juga kayaknya masih juga stuck ataupun ya bergeser sedikit lah. Ya, ini kan pertama ini soal sebenarnya kan masing-masing organisasi ini memiliki paling tidak visi dan misinya ya. Jadi masing-masing organisasi ini kalau seandainya bisa terintegrasi dalam satu wadah yang besar, kita sudah ada KNPI misalnya kan, salah satunya. Ini soal bagaimana caranya memformulasikan apa yang sudah ada hari ini kita berdayakan paling tidak seperti laju Ikamba. Mereka tahu persoalan yang paling menjadi persoalan sosial hari ini adalah misalnya salah satunya persoalan lapangan pekerjaan misalnya ya, yang dimana Banda Aceh ini seperti disampaikan Laju tadi bukan hanya milik anak Banda Aceh, semua anak Aceh yang ada baik dari Singkil, Semelu datangnya ke Banda Aceh. Jadi Banda Aceh ini persis seperti Jakarta, bukan orang Betawi yang memang bisa hidup menjadi warga Solonya, tapi siapapun bisa datang berkontribusi membangun kota. Nah, persoalan pertama itu adalah di anak muda misalnya sosial itu adalah lapangan pekerjaan kita terbatas. Bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang memang membuat mereka hari ini kalangan milenial ini kan orangnya mohon maaf kita bilang ya nggak mau, sebenarnya mereka agak
nggak suka kerja yang terlalu formal, Oke. tapi bisa dapat duit. Oke. Ya kan kita bingung nih gimana cara nggak kerja formal bisa dapat duit. Nah, mereka ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui kegiatan yang kreatif. Oke. Nah, kegiatan kreatif ini perlu didukung oleh pemerintah. Saya pikir pemerintah ke depan harus bisa menciptakan industri kreatif bagi mereka anak muda untuk bisa mengeksplorasikan kemampuan dia itu ke sosial media dan juga bisa memberikan nilai tambah bagi anak-anak muda. Sejauh ini pasti sudah ada lah orang itunya ke situ apa kegiatannya. Ya. Kurangkah masih? Kalau kita lihat ya dengan- kurang. Pertama ini soal antara tepat atau tidak tepatnya sasaran kepada anak Oke, muda. sasarannya ya. Targetnya adalah anak muda yang seperti apa, ya kan? Anak muda ini kan ada yang di kota, ada yang di desa, dan sebagian besar yang menganggur adalah mereka yang di desa. Ya, tapi yang dapat yang di kota aja. Ya, pemberdayaan selama ini itu hanya terfokuskan bagi anak muda kota. Padahal pergerakan perekonomian masyarakat Aceh hari ini harusnya digerakkan mulai dari desa sampai ke kota. Baik. Nah, hal seperti ini mungkin nanti Laju dan kawan-kawan, mereka ini kan punya semangat yang tinggi. Banyak mahasiswa yang dari seluruh fakultas bergabung di IKAMBA, berhimpun di IKAMBA. Mereka juga banyak anak-anak yang kreatif. Paling tidak bisa berelaborasi, bekerja sama dengan pemerintah Kota Banda Baik. Aceh, Pak Amin. Apalagi Pak Amin kan memiliki tekad untuk bisa mengetaskan kemiskinan melalui program-program yang pro kepada masyarakat. Paling tidak hal ini bisa kita bantu seperti tadi di Alunaga. Kok bisa sih di Alunaga mereka atau di Kampung Jawa masih ada anak yang bisa putus SPP-nya gitu kan. Oke. Itu kan hal yang sebenarnya bisa secara gotong royong kita bantu gitu. Mereka yang di kampus merasakan hal itu, menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh paling tidak memfasilitasi atau memfasilitasi keinginan daripada mahasiswa IKAMBA untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Baik. sana. Misalnya. Bicara staf ahli di nasional apa Bang yang dari LP untuk pemuda Bang? Oh ya, di staf ahli kita mungkin ini mengulang mungkin beberapa materi yang sebelumnya saya pernah sampaikan di sini ya. Saya pernah menjadi koordinator atau salah satu tim dalam perancangan RUU Kewirausahaan Nasional. Kita ingatin pemirsa lagi nih Bang. Oh iya. Kewirausahaan nasional, Tapi ini nggak baik. dalam proses pencalekan, jadi aman sampaikan Jadi kan. nggak ada Udah selesai. unsur-unsur. Nggak ada unsur politis. Nah, ya kita terus sampaikan adalah kenapa kewirausahaan nasional itu kita gagas. Ya, karena pertama kita yakin ini persoalan yang paling bisa memberikan opsi pilihan kepada masyarakat. Kalau dia tidak mau bekerja di instansi formal, mereka akan bisa menjadi seorang wirausaha. Wirausaha di sini kita integrasikan mulai dari pendidikan paling tidak. Jadi pendidikan kita selama ini kan kalau di kampus misalnya kita cuman kebutuhan selesaikan SKS, selesaikan SKS, selesaikan skripsi, terus selesai mereka skripsi, tanggung jawab kampus untuk bisa paling tidak mendorong para alumninya untuk bisa diterima di lapangan pekerjaan kan terbatas. Ini mungkin perlu jadi catatan kritikan kepada pemerintah kita, terutama masukan kepada perguruan tinggi yang ada di Aceh, paling tidak di perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi di luar Aceh, itu mereka memang memiliki kesulitan alumni memberikan akses paling tidak. Mereka memiliki kesulitan. Kesolidan. Kesolidan kepada para alumni Berarti yang juga se-alma mereka ini mater, memberikan fasilitasi ya. fasilitasi paling tidak di mana alumni yang sudah hari ini berpencar sukses, mereka ini paling tidak bisa memberikan akses kepada siswa-siswa yang baru tamat ini, mahasiswa yang baru tamat ini untuk bisa bekerja di tempat mereka juga. Baik. Nah, hal yang kayak gini ini penting karena memang mereka nggak bisa kita hari ini lepas seperti itu aja ya. Mereka selesai skripsi sudah selesai tanggung jawab fakultas atau universitas. Nah, di beberapa kampus perguruan tinggi nasional hari ini hal itu sudah dilakukan. Nah, saya pikir kenapa enggak hal yang ini juga kita berikan kepada universitas kita, kebanggaan kita yang ada di Banda Aceh. Di Aceh mungkin beberapa fakultas itu pun inisiatif kali ya. Inisiatif fakultas, ya, bukan secara bukan universitas. Mungkin ada dibentuk mungkin kelembagaan yang untuk menunjang karir, kesempatan dan sebagainya. Tapi itu kan seperti mohon maaf kita bilang kalau kita searching di Google cuman lowongan pekerjaan, job seeker-nya kita cari ya seperti itu, nggak jauh beda. Saya kepingin sebenarnya mereka ini dibimbing tidak hanya itu. Cakap mereka, terampil mereka untuk bisa lulus interview, wawancara, cakap mereka untuk bisa menjawab pertanyaan ya daripada interviewer dan sebagainya. Hal ini juga menjadi tanggung jawab fakultas dan universitas untuk bisa
paling tidak mahasiswa ini bisa diterima kerja gitu. Oke, atau bahkan mereka didukung untuk buka usaha sendiri. Iya, Bisa. untuk buka usaha sendiri ini makanya kita waktu saya bentuk RUU Kewirausahaan, kita ada rencana induk kewirausahaan nasional. Mudah-mudahan ini karena masuk ke dalam prolegnas, prioritas juga, dan kemarin sempat pembahasannya sudah hampir selesai, sebenarnya masuk tingkat 1 di nasional. Nah, ini kita inginkan paling tidak mulai dari SMA, kuliah itu di perguruan tinggi itu ada kurikulum yang mengadopsi pembelajaran tentang kewirausahaan ini. Berarti goalsnya kurikulum. Goalsnya kurikulum untuk pendidikan. Setelah mereka nanti mungkin menyelesaikan studi mungkin di semester 5, semester 6, mereka sebelum ambil tugas akhir, mereka harus bisa belajar dulu bagaimana menjadi seorang wirausaha. Ini alternatif kalau mereka nggak bisa diterima pekerjaan, apalagi ini kan lagi musim PNS nih ya, Baik. lagi dibuka lowongan pekerjaan. Kan formasinya kecil-kecil sekali ya. Baik. Akuntansi yang diterima cuma 1 orang 1, 2 ya. dari seluruh Indonesia. Kan Baik. gimana coba? Tapi ini Bang ya, semua ini seluruh umat ini kayaknya Seluruh umat, ya kan? mengejar itu. Karena apa? Karena kita nggak memberikan opsi pilihan pada mereka untuk bisa bekerja. Dan memang nggak bisa kita salahkan juga bahwa hari ini mungkin pekerjaan tetap yang dianggap layak, salah satunya itu jalur birokrasi, Baik, pemerintahan. Kalau mungkin di luar Aceh, ya di Jakarta misalnya, mereka itu lebih senang misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan startup, ya di mungkin Blibli.com, Pigi.com dan sebagainya, Gojek ya. Gojek tapi nggak menjadi driver misalnya, Gojek tapi kerja di dalam sebagai apakah seorang staff di Gojek dan sebagainya. Gaji mereka tinggi, bonus mereka besar, Baik. dan mereka itu dari segi waktu juga nggak mesti harus absen dari pagi, pulang juga Baik, absen juga. Mereka bisa output base, bisa di rumah kasih kirim tapi dapat gaji. Baik, ini bicara goals tadi Bang, ini menterinya Bang Nadiem. Ini kayaknya Iya. bakalan ini ya, Saya pikir itu. sejalan nih. Ya, makanya saya punya harapan besar Bang Nadiem ini mungkin bisa menjawab kegelisahan anak muda. Karena soal anak-anak milenial ini kan maunya kerjanya instan, uangnya ada gitu. Oke. Kerjanya cepat, uangnya ada. Nah, saya pikir Bang Nadiem mudah-mudahan kita doakan beliau itu bisa paling tidak mengubah, mereformasikan pendidikan kita hari ini, mengarahkan kepada ya entrepreneur-entrepreneur. Itu poin 1 Bang. Poin lain ini apa yang udah digodok nih di nasional Ya, untuk anak kalau muda? digodok untuk anak muda, ya selain soal wirausaha misalnya ya, kita karena kan terkait soal peraturan regulasi ya, tentunya nggak semuanya itu bicara soal anak muda kan. Tapi kepentingan anak muda pasti kita selalu sisipkan. Di Undang-Undang Kepariwisataan kita sisipkan juga anak muda di dalamnya. Bagaimana anak muda ini yang selama ini kan, kalau kita lihat apalagi Bang Wisnu kemarin, Wisnu Utama ini yang Wisnu Net Utama. TV yang dipercayakan jadi Menteri Pariwisata. Wakilnya juga dari Wakilnya anak Pak Under 30 juga. Iya, Under 30 juga salah satu. Tano Sudibyo ya. Ya, Haritano Studio. Kita tahan dulu Bang, kita Siap. coba angkat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, mungkin kita coba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mungkin boleh dikecilin sedikit volumenya? Ya, Baik. Silakan Bang, dengan siapa di mana? dengan Daniel di Lampasnya Kota. Dengan Zamli. Daniel, Zamil. Baik, Bang Zamil di Lampasai Kota. Silakan Bang. sesuai dengan materi hari ini, peran anak muda dalam membangun Aceh. Mm-mm. Betul seperti apa yang disampaikan oleh pembicara kita tadi. Mm. Anak muda kita ini sekarang seharusnya ada sinkronisasi antara tamatan dari kampus Baik. dengan lahan pekerjaan. Mm. Lahan pekerjaannya ada khususnya di Kota Banda Aceh. Mm-mm. Misalnya pihak kampus bekerja sama dengan pihak swasta, dunia industri, ada kontrak kerjasama mempersiapkan sarjana-sarjana yang siap pakai. Oke. Dan kembali lagi kepada sarjana-sarjana kita yang ada di Aceh, kebanyakan mencari pekerjaan harus sesuai dengan kompetensi dia sendiri. Baik. Kalau tidak sesuai dengan kompetensi, mereka hampir rata-rata itu gengsi. Gengsinya besar. Baik. Anak muda kita Padahal gengsinya kalau besar ya dibilang Bang? tidak ada lahan pekerjaan, Banda Aceh ini cukup maju dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penampungan tenaga kerja. Baik.
seharusnya kita begini, mengganti mindset pola pikir anak muda kita. Baik. Dalam hal apabila kita sudah mengejar pendidikan, bagaimana setelah kita tamat dari perkuliahan ataupun dari SMK, bagaimana cara kita menciptakan lapangan kerja sendiri, Baik. ataupun menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Jangan hanya berpikir bekerja seperti misalnya ikut tes CPNS, jadi di pemerintahan, ataupun harus kerja sesuai dengan kompetensi kita sendiri. Baik. Memang tidak salah. Oke. Jadi bagusnya kita bisa bekerja sesuai dengan kompetensi kita. Baik. Tapi juga tidak salah kita bekerja di luar kompetensi kita kalau kita memang mampu. Oke. Kesampingkan apa namanya JP-nya tadi. Baik. Secara langsung pemerintah juga dimohon untuk bisa bekerja sama untuk hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Zalmi di Lampase Kota. Ini luar biasa pendapatnya Bang. Jadi bagaimana anak muda bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan tadi balik lagi ke sinkronisasi itu. Betul. Ini kan Bang Zanil ini kita kepingin paling tidak mengkloningkan pemikiran Bang Zanil ini. Ini yang paling penting. Bang Zanil ini mempunyai pemikiran yang mungkin sama dengan apa yang dirasakan oleh anak muda hari ini. Kita kepingin sebenarnya seluruh anak muda itu kalau diberikan kesempatan menjadi seorang yang memberikan manfaat kepada orang lain, membuka pekerjaan kepada orang lain. Tapi kan akses itu tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Artinya perlu modal yang besar untuk bisa membuka usaha yang baru. Makanya kita paling tidak di sini seperti tadi penekanan Bang Zanil cukup bagus, kerjasama pihak perguruan tinggi dengan instansi pemerintahan terkait atau memberikan modal akses kepada para wirausaha baru, entrepreneur baru ini untuk bisa mereka ini masuk ke dalam zona kompetisi yang memang sebenarnya kan sangat sulit ya, membangun usaha itu dari nol itu sangat sulit. Tapi dengan proses pembinaan mungkin dari pemerintah saya pikir nggak ada salahnya kenapa tidak kita coba. Baik. Makanya program Aceh Kaya, program Aceh Hebat Pak Irwandi Yusuf bersama Pak Nova sebenarnya sudah menggelontorkan paling tidak 188 miliar itu untuk program Aceh Kaya. Aceh Carong, Aceh Carong, Aceh Hebat dan sebagainya. Nah, cuma saya pikir dengan anggaran APBA kita 8 triliun, angka 188 miliar itu terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Terlalu kecil. Karena iya, kita kan nggak berbicara pada lulusan perguruan tinggi hanya bicara pada perguruan tinggi yang negeri saja ya, ada swasta dan sebagainya. Dan di Aceh perguruan tinggi negeri dan swasta itu kan cukup banyak. Kita kepingin paling tidak ada keadilan yang bisa rasakan bersama, tidak hanya dirasakan oleh para lulusan perguruan tinggi nasional. Baik. Saya kepingin paling tidak kawan-kawan swasta ini juga bisa terakomodir. Baik. Mereka kepentingan mereka untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, ya, pekerja dan sebagainya. Baik, Pak Ketui Kamba, tambahannya gimana? Tadi memang kita selama kuliah itu kan kita menganut tridharma perguruan tinggi dan salah satu poinnya itu adalah pengabdian. Jadi saya selalu sampaikan ke kawan-kawan bahwa sekarang bukan masanya lagi kita untuk adu cepat siapa duluan selesai kuliah, tapi seberapa bermakna masa studi kita mau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun. Gitu. Jadi tidak masalah, ada orang mungkin yang selesai kuliah 5 tahun, tapi dia banyak memberikan manfaat mungkin kepada orang lain, yang ataupun juga ada orang yang selesai 3,5 tahun, dia cum laude, tapi justru dia hanya mementingkan kepentingan sendiri. Makanya tadi selaras sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Bang Zanil, kita sebagai mahasiswa sudah selayaknya berpikir mengenai salah satu poin tridharma perguruan tinggi tadi, pengabdian masyarakat, dan salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan kerja mungkin yang memang layak untuk masyarakat kita, dan itu menjadi poin penting saya rasa untuk bisa dipahami oleh mahasiswa sekarang, bahwa sekarang tujuan berkuliah bukan untuk menyelesaikan studi dengan cepat-cepatnya tapi tidak memberikan manfaat apa-apa, tapi dengan menyelesaikan kuliah dengan sebaik-baik mungkin dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang banyak. Seberapa manfaat tapi juga nggak DO ya? Ya, tapi juga tentu itu kalau sudah DO kan berarti dia tidak bermanfaat, apalagi justru dia membebani diri sendiri dan keluarganya. Gitu. Baik, bicara sinkronisasi tadi gimana? Udahkah kemudian dengan perusahaan ataupun dengan penyedia lapangan kerja dengan kampus sudah di Banda Aceh, mungkin kalau ukuran Aceh, Banda Aceh mungkin sudah satu tingkat maju lah untuk menerima investor misalnya. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, kita masih kalah tertinggal. Dan salah satu yang menyebabkan kita tertinggal itu bukan hanya
bukan hanya peran pemerintah tapi juga peran masyarakat yang seolah-olah menutup diri gitu dengan segala macam pembaharuan, mungkin segala sesuatu dianggap Masyarakat justru yang iya, menutup justru diri. Selain dari berbagai macam kekurangan pemerintah, masyarakat kita juga terkesan agak sedikit konservatif gitu. Artinya kita cenderung menutup diri, seolah-olah segala pembaharuan, segala modernisasi dianggap justru dianggap dapat mengganggu misalnya pelaksanaan syariat Islam dan sebagainya. Padahal itu tergantung kan di diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga sangat mendukung segala macam upaya pemerintah untuk mengundang investor selama menjaga dan menjaga lingkungan misalnya, menjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Saya rasa saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bang Her tadi. Yang kita butuhkan adalah dialog dan kepercayaan sehingga bisa terbangun itu komunikasi yang baik antara dialog dan pemerintah kepercayaannya. masyarakat. Kita coba angkat telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, dengan siapa di mana, Bang? Dari Bang Mukhtar di Ulegari. Bang Ika. Bang Mukhtar. Bang Mukhtar, maaf, Bang Mukhtar di Ulegari. Silahkan Bang Mukhtar. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi gini, peran anak muda menurut saya pribadi ya, mungkin ada setting tadi dari narasumber, itu mencontoh-contohkan di Pulau Jawa, Jakarta lah. Jakarta, anak muda Jakarta membeda-bedakan sama anak muda kita. Karena posisi saya anak muda dari Jakarta, asli Aceh, di Ulegari, saya dirantau di negeri Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berarti abang dari Jawa Barat? Ya, jadi saya membawakan ilmu ke Aceh sendiri. Prinsip saya, hujan duit di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Itu bagi saya prinsip itu, pakai. Tapi waktu saya pulang dari provinsi lain, ilmu saya dagang. Jadi dagang di sini dan dagang di sana itu beda. Karena prinsip orang kita sekarang orang Aceh itu kalau dalam masalah dagang itu hukum bayar membayar itu agak susah karena dalam ekonomi kita ini tipis. Beda kalau polisi kita dirantau di Pulau Jakarta, dia kan tadi jual beli kiri kanan langsung. Tapi kalau polisi kita di sini itu tasok. Kalau bahasa Aceh, tengok kamu. Jadi tidak akan membayar. Aktivitas kita drop dagang di sini. Yang kedua, dalam masalah peran anak muda dalam posisi dagang yang lain itu skill, ilmu. Ilmu, tapi yang pakai sekarang yang di swalayan, hukum swalayan sama hukum seorang pedagang ya. Jadi pasar tradisional sama pasar swalayan jaraknya berapa meter, tapi kalau saya lihat di pasar Ulegari sendiri itu tidak ada berlaku. Malah itu pasar swalayan seperti Indomaret, Mali Baru, swalayan Curnon. Sekarang malah di belakang Hotel Almed itu kayaknya ada swalayan lagi. Jadi akan memecahkan pengangguran yang paling rendah itu akan sesingkir-singkir. Malah hidup yang hebat-hebat bahkan hidup. Itu kalau peran anak muda menurut saya itu ilmu. Dari sekarang harus di ilmu dagang. Cuma jangan membanding-bandingkan. Ini mohon maaf, ilmu Jakarta salah. Saya jujur aja nih, saya ber-KTP Bekasi. Sekarang saya sudah berbalik KTP di Aceh sendiri. Dan makanya saya mohon maaf yang pada narasumber, jangan membanding-bandingkan Aceh sama provinsi yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mukhtar Ulegari ini luar biasa sekali masukannya. Kita akan bahas nanti. Kita akan coba di belakang Bang Mukhtar. Silahkan saja Anda bergabung di line telepon kami, tapi yang setelah yang satu ini.